Horas, 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 Bali G Academy datang dari tepian Danau Toba yang indah ke hadapan Anda. Oke, kita bahas lagi ya perihal betapa sadisnya ya negara ini lewat institusi negara, polisi ya, kepolisian itu melakukan pembantaian terhadap 6 laskar FPI yang dua terdakwanya pun masih hidup, Fikri Ramadan Tawainela dan Yusmin Ohorela itu ya, itu tidak dipenjara satu hari pun. Ada manusia tewas 6 orang ya, cecunguknya yang terdakwa ini pun tidak dipenjara satu hari pun. Dan kita kecewa ya, statement dari Mahfud MD mengatakan ini tindak pidana biasa, padahal katanya profesor hukum ya. Seolah-olah kita bodoh, satu Indonesia hanya dia yang pintar. Oke, terkait dengan ini ya, supaya Pak Mahfud MD ini mendengar atau mengingat kembali ya, di keterangan pers dari HAM ya, Komnas HAM, di situ dikatakan bahwa di KM 50 Tol Cikampek 2 orang anggota Laksus ya, Laskar Khusus katanya, ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian ya. Jadi dibawa dalam keadaan hidup ya oleh polisi. Terdapat pula, nah ini poinnya, terdapat pula informasi adanya kekerasan ya oleh kepolisian, itu pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme oleh polisi. Itu menipu kan, nggak ada kaitannya dengan narkoba dan terorisme. Jadi memang kepolisian ini jago kali rekayasa. Kasus CCTV Jessica Wongso itu Tito Karnavian dan Krisnamurti mengotak-atik gitu. Ini juga direkayasa, dikatakan kasus narkoba dan terorisme, padahal di persidangan nggak ada kaitannya dengan narkoba dan terorisme. Inilah ya, kepolisian ini terbiasa menipu, merekayasa, dan memeras. Memang itu mereka jagonya ya. Terus di situ juga pengambilan CCTV di salah satu warung dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Jadi handphone CCTV itu diperintah hapus oleh polisi. Dan ini dilakukan oleh anak buah Idam Aziz, Kapolri saat itu. Tim CCTV 50 lah yang merupakan tim CCTV di Duren 3 kasus rekayasa. Juga oleh Verdi Sambo di Duren 3 yang membunuh Brigadir Joshua Huta Barat. Jadi mereka udah terbiasa merusak barang bukti digital, merekayasa ya, mengatakan kasus narkoba dan terorisme di kasus KM 50 ini padahal tidak ada kaitannya. Terus CCTV di rest area KM 50 dan HP masyarakat dihapus oleh anak buah Idam Aziz ini, Kapolri saat itu. Ya, berkaca dari kematian Yusri Yunus ya, Brigjen atau apa itu ya, sudah mati. Seharusnya Idam Aziz berkaca bahwa saya juga akan mati. Untuk apa saya sembunyikan rekayasa ini ya? Setidaknya di akhir hayatmu Idam Aziz, Anda sebagai Kapolri, Anda tahu detil ini bahwa ini rekayasa produk kepolisian. Bertobatlah kau ya, karena ini bagian dari komandomu ya. Anda tahu persis ini rekayasa ini. Anda tahu persis apa peran dari Fadil Imran saat menjabat Kapolda Metro Jaya, Tubagus Ade Hidayat Dirkrimumnya, dan di bawahnya sampai ke tim CCTV 50 ada Agus Nugraha Cahaya, Acai, Ari Cahaya ya, Acai, Agus Nurpatria. Di situ ada Irfan Widianto, terus ada lagi Hendra Kurniawan, ada Verdi Sambo. Bongkarlah sebelum Anda check out
Idam Aziz. Ya nggak ada kapolri-kapolrimu itu di dunia kematian. Nggak berguna itu. Jangan kaunya sama keluargamu yang anggap itu penting. Bagi rakyat nggak penting itu. Apalagi bagi yang maha kuasa. Apalah jenderal-jenderalmu itu. Ya, sebaiknya ungkap kebenaran ini sebelum Anda check out. Ya, pasti sebentar lagi Anda check out karena kan sudah tua ya. Jangankan Anda, saya pun bisa anytime check out. Ya, bongkarlah itu. Demi apa? Demi perbaikan di institusimu yang membayarmu seumur hidup. Ya, lewat gaji rakyat itu. Ya. Oke, di sini ada berita ya, kita baca detil lagi di Tribun ini, cukup detil. Berjudul ini ya, kabar buruk bagi Jenderal Idam Aziz. Oke. Dari Tribun Jabar, tayang Sabtu 9 Januari 2021 dengan tajuk Kabar buruk bagi Jenderal Idam Aziz terungkap. Anak buah hapus CCTV rangkaian penembakan Laskar FPI. Ada bagian dari laporan hasil investigasi Komnas HAM yang menjadi kabar buruk untuk Kapolri Jenderal Idam Aziz. Laporan hasil investigasi Komnas HAM kasus penembakan anggota FPI pengawal Habib Rizik memuat fakta yang sebelumnya tak disangka terjadi. Dalam temuan Komnas HAM, anak buah Jenderal Idam Aziz ketahuan menghapus rekaman CCTV yang merekam rangkaian peristiwa penembakan atau pembunuhan Laskar FPI hingga menewaskan 6 orang. Diketahui, polisi yang membuntuti perjalanan Habib Rizik Syihab melakukan gesekan, mulai eskalasi rendah hingga tinggi, dan terjadilah peristiwa baku hantam dan penembakan. Rupanya, polisi yang terlibat dalam bentrok dengan anggota FPI itu menghapus rekaman CCTV di rest area KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek setelah momen penangkapan kepada 6 anggota FPI. Tak sampai di situ, polisi juga diketahui meminta warga menghapus rekaman ponsel di lokasi kejadian. Nah, bentar. Nah, ini sesuai dengan keterangan pers Komnas HAM ya. Temuan Komnas HAM bahwa polisi anak buah Idam Aziz ini ya menghapus rekaman CCTV di rest area KM 50. Belum juga memerintahkan menghapus ponsel ya, di lokasi kejadian di rest area KM 50 yang merupakan TKP kunci yang sudah dirobohkan, dibongkar tahun 2020 ya, untuk menghapus semua jejak terjadinya itu. Jadi jika nanti berikutnya mereka berpikir jika berikutnya nanti diinvestigasi ulang ini, maka rest area tersebut sudah tidak ada, padahal baru didirikan 2019 ya. Inilah ya sifat-sifat dari polisi yang dipelihara ya 10 tahun terakhir terutama ya. Kita sangat kecewa ya, polisi harusnya digaji rakyat, bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kekuasaan ya, melakukan manipulasi, rekayasa, merusak barang bukti, bahkan ada yang melakukan perdagangan sabu. Semua kejahatan dilakukan oleh polisi, bahkan yang tidak dilakukan warga biasa ya. Padahal dia katanya penegak hukum, malah menjadi penghancur hukum, perusak, pemanipulasi hukum. Tito Karnavian dan Krisnamurti, otak rekayasa CCTV Jessica Wongso lewat ahli forensik digital penipunya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ini akan terus berulang rekayasa-rekayasa semacam ini. Pertanyaannya sekarang, punya nyali nggak Prabowo Subianto membongkar ini? Punya nyali nggak, Pak? Ya, kalau tidak punya nyali, cukup 1 periode ini saja. Karena keberingasan Anda, kesangaran Anda hanya cocok pada saat kampanye. Ketika terpilih 100 hari terakhir ini cuma kucing meongnya Anda itu ya. Inilah, coba tangkaplah dulu ini. Perintahkan itu Natalius Pigai untuk menangkap polisi-polisi yang menghapus ini, yang memerintahkan penghapusan CCTV di rest area KM 50 dan HP. Tangkaplah dulu itu. Pasti Listio Sigit Prabowo Kapolri saat ini tahu ini ya, tinggal tanyakan saja siapa. Fadil Imran, masih aktif itu Fadil Imran itu Kapoldanya. Apalagi sekarang catatan buruk ya, kemarin lewat ada
lembaga apa itu Selios atau apa yang mengatakan Natalius Pigai ini termasuk menteri terburuk, ya, menteri terburuk dari yang terburuk lainnya, yang layak untuk di apa nama itu dihampaskan, ya, karena nggak ada roadmapnya penegakan hukum yang kasus-kasus besar, nggak ada statementnya keluar satupun. Kanjuruhan, KM 50, Vina Cirebon, nggak ada keluarnya apa itu menteri, ya, hanya cocok di LSM kayaknya dia, ya. Pada saat jadi menteri malah nggak ada statement apa lah keluar dari dia itu. Nggak layak memang dipertahankan itu, layak dipecat. Ya, cocok itu pertemuan Selios itu. Menteri terburuk dari semua yang terburuk. Ya, nggak ada roadmapnya, Tom. Oke, lanjut. Pengungkapan peristiwa penembakan anggota FPI, pengawal Habib Rizik itu disampaikan Komisioner HAM M. Khoirul Anam kemarin. Penyelidikan Komnas HAM mulai 7 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020. Hasil penyelidikan Komnas HAM ini akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi, baik bertemu langsung maupun mengirimkan berkas investigasinya. Kesaksian warga. Warga sekitar yang menjadi saksi kejadian tersebut menjelaskan bahwa pihak polisi terlihat mengeluarkan 2 anggota FPI yang tewas dari dalam sebuah mobil. Anggota FPI itu, kata Khoirul, diduga tewas karena baku tembak dengan polisi saat berada di dalam mobil. Satu duduk di dalam mobil dengan keadaan sudah tewas, dan satu diturunkan ke jalan dengan 1 luka tembak. Selain itu, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung dengan depan rest area KM 50. Terang Khoirul dalam rilisnya di kantor Komnas HAM Jumat 8 Januari 2021. Sementara 4 anggota EP lain yang masih hidup diminta berjalan jongkok dan tiarap oleh aparat kepolisian. Nah, ini juga kan masih ada saksi, ini kesaksian warga. Ya, kalau memang nggak besar mulut, ya, Presiden Prabowo Subianto dan Natalius Pigai, Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, kan ada tim di situ. Di tim kalian bentuk banyak sekali itu, Menteri Hukum lah, ada Kemenko, ada apa namanya, Menteri HAM. Tapi hasilnya apa ya? Anggaran banyak sekali, tapi hal-hal seperti ini yang gampang aja nggak bisa. Padahal ada itu saksi warga, tinggal cari, ya, siapa yang melakukan. Ada Fadil Imran, ya, ada kabar reskrim saat itu Listio Sigit Prabowo, ada Tubagus Ade Hidayat, ada Idam Aziz sebagai Kapolri. Semua mereka masih hidup. Ya, mumpung masih hidup mereka ini, sebelum check out dari dunia ini, kan biar selesai ini Pak Prabowo Subianto. Janganlah beringas ketika kampanye aja. Kita udah bosan, ya, janji-janji politik dari dulu terus begitu. Pada saat janji beringas seolah-olah Superman hebat, pada saat terpilih kayak nggak dengar, kayak nggak punya kuping. Bosan kita. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Para anggota EP itu juga diminta masuk ke dalam sebuah mobil lewat pintu samping dan belakang. Saksi juga mendengar perintah petugas polisi yang meminta warga menghapus rekaman dan memeriksa handphone warga. Saat menjelaskan bahwa saat itu polisi beralasan bahwa peristiwa itu terkait narkoba dan terorisme. Ya kan? Ditipu lagi, ya, polisi menipu. Beralasan terkait narkoba dan terorisme. Padahal di putusan pengadilan itu yang saya baca, tidak ada satu kata pun terkait narkoba dan terorisme. Coba lah bayangin. Menipu kan polisi itu. Oke, lanjut. Selain itu, sejumlah saksi juga melihat adanya pembersihan darah di KM 50. Anggota polisi juga melakukan pengambilan CCTV di salah satu warung dan memerintahkan hapus dan memeriksa handphone masyarakat di sana. Polisi akui ambil CCTV dan kami tanya mereka ambil legal atau ilegal. Jawaban mereka, CCTV diambil legal, maka kami tunggu proses di pengadilan. Tutur Khoirul. Nah, ini kan Khoirul, ya, Komisioner HAM. Sekarang tahu kan bahwa mereka ngambilnya katanya ilegal atau ilegal. Dia sendiri ini jawaban mereka diambil legal kata polisi. Kami tunggu proses pengadilan. Di pengadilan tidak ada itu CCTV itu di rest area KM 50 itu, nggak ada. Ya.
yang diperintah hapus itu polisi itu katanya diambil legal, padahal kata kesaksian warga juga disuruh hapus malah oleh polisi. Nggak ada lah disajikan di persidangan. Kok begini kali sih negara ini, apa ya, punya polisi pantasan terburuk, terkorup se Tenggara dan layak dibubarkan. Nggak layak itu makan uang rakyat 126 triliun itu kayak gini apanya ya, sadisnya. Mau menipu lagi. Mengatakan kasus narkoba dan terorisme. Menipu terus. Oke lanjut. Diketahui sebelumnya, hasil penyelidikan Komnas HAM menduga adanya pelanggaran HAM yang dilakukan polisi saat bersiteru dengan 6 anggota EPI. 2 anggota EPI tewas karena baku tembak di jalan tol Jakarta Cikampek. Namun, 4 anggota EPI lain diduga tewas di luar insiden baku tembak. Maka, Komnas HAM meminta kasus tewasnya 4 anggota EPI ini untuk dibawa ke pengadilan karena diduga telah menyalahi aturan yang berlaku dalam tindakan tegas terukur. Kejar-kejaran, mobil yang ditumpangi anggota EPI sempat menunggu mobil polisi saat insiden Karawang terjadi 7 Desember 2020 lalu. Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM M. Khoiril Anam usai penyelidikan yang dilakukan sampai 31 Januari 2020 lalu. Khoiril mengatakan, pihaknya telah memeriksa CCTV, voice note, dan rekam jejak digital lini masa anggota EPI dan polisi. Jadi itu ya, Khoiril Anam katanya memeriksa CCTV, voice note, dan rekam jejak digital lini masa anggota FPI dan polisi. Saya meragukan. Kenapa? Saya bilang, karena di putusan itu yang saya baca, ya, tidak ada di situ hasil ekstraksi dari HP dari tiap polisi yang terlibat. Bahkan sampai rantai komando di atasnya. Mulai dari Fikri Ramadan, Yusmin Ohorela itu nggak ada diekstraksi. Cuma yang diekstraksi cuma HP dari ke-6 Laskar EPI yang tewas itu. Saya nggak tahu itu kenapa, kalau memang ada dibaca atau dianalisa oleh pihak Komnas HAM, ya, jejak digital dari kepolisian itu berarti itu tidak dijadikan pertimbangan di putusan karena memang tidak ada gitu loh, ya. Voice note-nya nggak tahu voice note siapa gitu, ya, itu juga nggak ada di pertimbangan di apa ya follow voice note mungkin dipotong-potong atau dicuplik-cuplik terserah. Jadi udah gitu pun ya, nilai hash dari hasil ekstraksi itu pun nggak ada di putusan yang menyatakan untuk mengunci, mengindikasikan keutuhan data yang diekstraksi oleh ahli forensik Mabes Polri itu, ya, Muhammad Asep Saputra ST. Yang saya cari jejak digitalnya nggak ada di internet, bingung saya, ya. Ahli dari Mabes Polri untuk kasus sebesar ini, ya, ya, yang melibatkan pelanggaran HAM itu oleh ahli forensik Muhammad Asep Saputra ST. Kalian cek di internet. Wajahnya pun kita nggak tahu, ya. Jejak digitalnya pun kita nggak tahu siapa untuk kasus sebesar ini. Ya, belum lagi ahli inafisnya Eko Wahyu Bintoro, ya, S1-nya SH, menjadi ahli forensik pencocokan sidik jari dan apa itu object recognition, pencocokan wajah, face recognition, lulusan sarjana hukum Universitas Bayangkara, ngambil S2 di BINUS. Coba lah bayangkan, komputer. Memang nggak ada ahli IT yang di sana, di polisian sana yang maju gitu loh. Kenapa orang dua ini dipakai untuk kasus sebesar ini? Ya, sarjana hukum, tiba-tiba dia bisa S2 IT, magister apa? Komputasi atau magister komputer. Kan aneh sekali. Saya juga bingung dengan BINUS itu. Kok bisa ya? Padahal kalau harusnya kan harus yang linear, minimum yang dari kemampuan matematika, yang S1-nya MIPA matematika, atau yang belajar matematika lah. Karena kan banyak sekali logika matematika di S2 magister komputer. Tapi di BINUS bisa. Sarjana hukum Universitas Bayangkara bisa jadi S2 komputer.
Bayangkanlah itu, universitas apa lah itu? Coba, harusnya itu kan pelanggaran itu oleh dikti ya. Kalau begitu nanti entah apa aja lulusannya bisa tiba-tiba dia dokter IT, terus jadi ahli apa dia kan di Mabes Polri. Kalau begitu ya nggak mau Indonesia pendidikan berantakan amburadul. Inilah, cobalah ya, seperti yang dilakukan Eko Wahyu Buntoro pada kasus ini. Ahli Nafis, gak ada kaitannya fingerprint, face recognition yang dilakukan. Dia cuma mencocokkan cerita dari reka adegan, rekonstruksi foto-fotonya ya, yang juga bersumber dari dua terdakwa yang masih hidup itu, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela. Bayangkanlah itu, ahli Nafis apa lah itu? Coba, harusnya kan dia bekerja berdasarkan data sains, scientific. Fingerprint, ada nggak di situ fingerprint di mobil Dayat sudah segala macam di situ? Ada nggak dia lakukan analisa object recognition dari tangkapan video CCTV di rest area KM50 di depan Hotel Novotel di Karawang Barat atau di KM 49 sampai 50 yang menjadi data krusial seharusnya tidak ada. Itulah kualitas kepolisian. Ahlinya tong S1 hukum Universitas Bayangkara ya, apalah itu kualitasnya? Coba jaksa Sandiandika, ya, kayak mananya itu? Kalau kepada ahli dari pihak lawan non polisi kau hebat kali kau. Inilah kualitas kepolisian ya, S1 hukum langsung magister IT kau terima itu. Belum lagi ada itu Franciscus Aritonang, Herman Franciscus Aritonang, ahli digital forensik juga itu Mabes Polri, SHMH, sarjana hukum, magister hukum, lulusan Universitas Bayangkara. Aduh, parah. Akhirnya apa? Ya jauh lah scientific crime investigation di kepolisian. Karena apa? Ya karena ya ahlinya pun label SH. Ahli IT, ahli forensik. Ada juga Muhammad Nur Al-Azhar, teknik mesin, Universitas Sriwijaya, merasa paling hebat. Tahe. Ya inilah Pak Prabowo Subianto, harusnya Anda selesaikan. Ya sebelum kita tutup video ini, Anda selesaikan panggil itu Idam Aziz, Kapolri saat itu, Listio Sigit Prabowo, Kabar Eskrim, Fadil Imran, Kapolda, Tubagus Ade Hidayat, Dirkrimum, tim CCTV 50, termasuk Firdy Sambo di penjara itu. Periksa semua kalau ingin menyelesaikan ini. Jangan dekat dengan FPI ketika kampanye saja. Ketika susah, ingin berjuang menjadi Presiden Republik Indonesia, Anda mendekati FPI untuk mendapatkan vote mereka. Tetapi setelah terpilih, Anda lupa. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Ya. Kalau tidak mau dilabel seperti itu, Presiden Prabowo Subianto, selesaikan ini. Ya. Makanya kalian FPI dan lainnya, hati-hati. Sekarang pelajaran kan, orang yang benar-benar yang dulu mendekati kalian itu belum tentu orang yang tulus berjuang. Ya. Karena buktinya sampai saat ini tak berani satu pun statement dari baik presiden maupun jajarannya, nggak ada yang berani mengatakan kasus KM50, Kanjuruhan, Vina Cirebon, bahkan Jessica Wongso karena otaknya Tito Karnavian itu, nggak ada satupun yang berani. Cemeng semua, omong kosong. Ya, katanya saya seorang prajurit seperti Luhut bin Sarpanjaitan, ya kan? Saya seorang prajurit, saya tidak takut mati, bla bla bla. Gak takut mati, buktikanlah dulu. Ya, periksalah dulu itu. Listio Sigit Prabowo, Fadil Imran, Idam Aziz, kalau berani buktikan, jangan cuma cuap-cuap. Jangan-jangan ngopi-ngopinya kalian sebelumnya di hutan sana yang katanya diklaim bla bla bla. Karena kita butuh bukti ya, kalian menceritakan sesuatu hal yang kami belum lahir. Ya kan? Entah apapun kejadian saat itu, buktikan sekarang kalian prajurit Kopassus. Tidak takut mati katanya.
Ya, Cuma kemah. ya itu kan cuma cerita fiksi belaka karena perlu pembuktian. Khususnya Presiden Prabowo Subianto ini mantan komandan Danjen Kopassus. Buktikanlah dulu, sikatlah dulu ini yang membantai 6 laskar FPI ini, baru kami hormat. Kalau cuma ngomong-ngomongnya susah. Nah, lebih baiklah orang-orang yang nggak takut mati bener-bener entah dari mana itu latar belakangnya, kalau daripada orang yang ngaku-ngaku prajurit. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.